Sutra Terata yang menakjubkan, Bab 12 Dewadatta. Memahami Dharma menakjubkan dengan jelas dan telah melenyapkan wujud penampilan dari 10 alam. Sinvasyang Sutta Teratai, episode 1352. Meski Buddha telah melenyapkan wujud penampilan dari 10 alam, namun tidak terhalang olehnya 10 alam sama seperti apa adanya. Dengan kebijaksanaan menakjubkan yang tidak terbayangkan, menerangi seluruh 10 penjuru secara jelas, memahami secara jelas akan Dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Tubuh dan batin telah murni dan sempurna. Benih sebab menyimpan lautan buah akibat, dan buah akibat menyusup hingga sumber dari benih sebab dosa dan berkah tidak akan menghilang. Bersungguh hatilah untuk lebih memahami, meskipun sebelumnya kita membahas bahwa Putri Naga datang untuk memuji Buddha Sakyamuni. Sang Buddha seharusnya dapat memahami proses yang kita jalani dalam membina diri. Semua yang ada berada di 10 alam Dharma. Pada dasarnya memiliki sifat kebudaan. Hanya saja di 6 alam samsara, para makhluk masih memiliki banyak kerisauan, ternodai dan masih belum bisa untuk menghapusnya. Akan tetapi terdapat juga yang membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Bersedia menetap di 6 alam kehidupan, 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran, untuk menyelamatkan para makhluk secara luas. Demikian juga Buddha Sakyamuni, dari kehidupan demi kehidupan tidak pernah lupa untuk memohon Dharma yang menakjubkan. Tidak pernah menyerah dari niatnya untuk menyelamatkan makhluk hidup. Hati beliau yang digunakan untuk mencari Dharma yang menakjubkan pada setiap kehidupannya. Oleh karena itu, ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Memasuki kerumunan orang banyak, yakni alam para makhluk, inilah perumpamaan yang sering dibahas dalam Sutra Jataka. Putri Naga, meskipun dia berada di 6 alam samsara, di alam binatang, apa yang dilihat Bodhisattva Pragnakuta, Putri Raja Naga berada di alam binatang. Oleh karena itu, mana mungkin memiliki sarana pelatihan diri. Oleh karena itu, beliau mendengar pembabaran Bodhisattva Manjusri. Dalam istana naga laut ada Putri Raja Naga, umur baru 8 tahun, mendengar Dharma dengan penyerapan yang sangat cepat. Akar tajam, pintar dan bijaksana. Mendengar Dharma dengan cepat bisa diserap, bisa mencapai pencerahan. Bodhisattva Pragnakuta tidak percaya. Oleh karena itu, beliau masih menginginkan Bodhisattva Manjusri untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Dalam waktu ini, Putri Naga juga tidak menunggu sampai Bodhisattva Manjusri selesai menjawab. Putri Naga sudah muncul begitu saja. Tiba-tiba, dalam waktu singkat sudah muncul di persamuhan puncak burung nasar, mulai memberi hormat kepada Sang Buddha, menggunakan syair memuji Buddha Sakyamuni, bahwa beliau seharusnya sangat jelas akan tanda dosa dan berkah. Artinya adalah menjelaskan bahwa baik yang menciptakan berkah ataupun yang melakukan kejahatan, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Pada dasarnya sudah memiliki sifat hakiki tatata. Hanya saja kita makhluk awam yang demikian ceroboh dalam sebersit niat pikiran, dari masa tanpa awal tidak henti-hentinya terus menciptakan kegelapan batin dan kerisauan. Namun sifat hakiki tatata masih tetap ada. Benar-benar membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Di kerumunan orang banyak dan kerumunan para makhluk, bersumbangsi dan membimbing para makhluk, masih banyak orang yang seperti ini. Buddha sendiri akan tahu dan memberi kesaksian. Inilah yang dikatakan Putri Naga. Karena Buddha telah mengalaminya sendiri, baik itu pergi ke alam binatang atau ke alam neraka, wujud tubuh yang dimanifestasi adalah wujud tubuh di alam binatang. Di alam neraka adalah wujud tubuh yang menerima kesiksaan dan penderitaan. Di alam manusia terkadang juga harus melalui proses penderitaan, membimbing para makhluk. Percaya bahwa Buddha sangat
jelas mengetahui wujud dosa dan berkah. Ini adalah jalan diambil bodhisattva untuk menyadarkan dan membimbing. Buddha seharusnya sangat jelas. Benar, Buddha seharusnya sangat jelas. Selain itu, Buddha telah melampaui 9 alam, 6 alam samsara dan 4 alam suci. 6 alam samsara telah dibahas sebelumnya. Alam surga, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, dan alam asura. Ini adalah 6 alam samsara. 4 alam suci adalah Sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Ini adalah urutan dalam pembinaan diri. Sravaka masih sedang mendengarkan Dharma. Dari suara masuk ke dalam telinga lalu memahami Buddha Dharma. Sedangkan Prateka Buddha telah mendengar Dharma, diserap ke dalam batin dan sudah memahaminya. Melihat kondisi eksternal, tidak perlu penjelasan dari Buddha lagi. Mereka juga dapat menghayati dan memahaminya. Ini adalah terhubung dengan kondisi dan dapat memahaminya. Ini adalah Prateka Buddha. Namun mereka hanya memberi manfaat untuk diri sendiri. Paham akan prinsip kebenaran namun tidak bersedia masuk ke kerumunan orang banyak. Ini disebut Prateka Buddha. Bodhisattva di satu sisi mendengarkan Dharma, mencari Dharma, jelas akan kondisi luar. Tetapi dia dari awal sudah membangkitkan tekad, masuk ke dalam kerumunan orang untuk membimbing para makhluk. Sambil membimbing para makhluk tidak melepaskan dan meninggalkan para makhluk. Demi untuk membimbing para makhluk, maka datang untuk mencari jalan kebudaan. Jadi dia adalah bodhisattva. Selamanya tidak akan meninggalkan para makhluk. Dia mencari ke atas dan menyadarkan ke bawah. Bodhisattva, meskipun masih memiliki butiran debu halus ini masih memiliki sejumlah kecil kerisauan. Masih belum sepenuhnya teratasi. Dengan demikian maka masih belum mencapai penerangan sempurna. Ini masih di tahap menjadi bodhisattva. Seperti bodhisattva Prajnakuta, dia datang mengikuti Buddha Prabhutaratna. Buddha Prabhutaratna ada semacam jalinan jodoh. Sebelum pariniwarna, masih belum pernah membabarkan sutra teratai. Bodhisattva Prajnakuta adalah mengikuti di samping Buddha Prabhutaratna. Tiba di saat yang sama dengan Buddha Prabhutaratna di persamuhan puncak burung nasar. Dapat dilihat bahwa Bodhisattva Prajnakuta masih memiliki kerisauan halus yang belum diatasi. Masih memiliki kerisauan sebanyak butiran debu halus. Berbeda dengan Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri adalah di dunia saha bodhisattva yang membantu Buddha membimbing dan menyadarkan. Bodhisattva Prajnakuta bukan. Jadi, Sang Buddha menahan Bodhisattva Prajnakuta. Tunggu sebentar. Di dunia saha ini ada Bodhisattva Manjusri yang akan segera tiba. Kalian dapat saling bertemu. Berharap di waktu ini, satu sosok adalah Bodhisattva yang sama sekali belum tercerahkan. Bodhisattva yang masih memiliki kerisauan sebanyak butiran halus debu. Satu sosok lagi adalah Bodhisattva yang telah melampaui pencerahan. Berharap stupa Buddha Prabhutaratna, Buddha Prabu, juga datang demi untuk mendengarkan Dharma. Tunggu sebentar, dia, Bodhisattva Manjusri, begitu tiba, akan ada Dharma yang sangat tuntas. Dapat lebih paham, lebih jelas lagi. Jadi, karena ada 2 Bodhisattva yang bertanya jawab itu, masih belum terlalu jelas kerisauan yang halus, masih belum sepenuhnya dilenyapkan. Bodhisattva Prajnakuta masih ada keraguan. Buddha Sakyamuni tidak berharap dia masih menyimpan keraguan dan meninggalkan persamuhan ini. Jadi sengaja memintanya untuk tetap tinggal. Manjusri, Prajnakuta saling berdialog. Tidak biarkan waktu berlalu sia-sia. Bodhisattva Manjusri masih belum menjawab. Dalam sekejap putri naga itu muncul. Tata krama ini digunakan untuk mengungkapkan rasa hormat, menggunakan syair untuk memuji Buddha Sakyamuni pada waktu yang bersamaan.
Langsung pada inti, Buddha Sakyamuni seharusnya memahami wujud penampilan dosa atau berkah. Betul, Buddha Sakyamuni telah melenyapkan wujud penampilan dari 10 alam. Menghilangkan, melenyapkan adalah padam. Tidak ada wujud penampilan dari 10 alam. Karena momen pada saat tercerahkan sendiri, dia telah semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Semua makhluk di bumi ini dapat mencapai kebudaan. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sejak pada saat Buddha tercerahkan, 10 alam sutra sudah setara. Jadi dia dapat memahami wujud penampilan dosa atau berkah. Maka melenyapkan wujud penampilan dari 10 alam. Tidak ada yang perlu dibedakan, karena tatata sifat adalah setara. Di kehidupan sekarang ini kita adalah manusia. Bagaimana dengan kehidupan yang akan datang? Wujud penampilan seperti apa tidak tahu. Di dalam 10 alam ini, 6 alam samsara juga adalah perubahan tiada habis-habisnya. Ini seperti melihat alam binatang. Juga ada yang sangat pintar dan memiliki kebijaksanaan. Kemarin, Temau Jingsi Sifu mengirimkan saya sebuah video singkat yang diposting di internet, yakni ada orang memasang jebakan di dalam hutan. Dia menempatkan 2 buah sosis di dalam perangkap. Di tempat itu, asalkan Anda menyentuhnya, perangkap itu akan segera menutup. Ini adalah jebakan yang digunakan untuk berburu. Anjing ini melihatnya dan mencium bau sosis. Sosis ada di dalam perangkap. Anjing ini ingin menggigitnya, tetapi anjing ini melihatnya untuk waktu yang lama. Dia melihat sekeliling. Dia merasa bahwa ini adalah sebuah jebakan yang telah dipasang seseorang. Dia sangat cerdas. Dia menggigit sepotong kayu yang digigitnya, kemudian dia menjatuhkannya, membuat perangkap bergerak dan menjepit. Kayu itu masuk ke dalam perangkap. Ada sepotong sosis lompat keluar. Demikian anjing ini ingin memakan sosis itu. Namun, tiba-tiba melihat seekor babi hutan. Babi hutan ini berada di sana. Dan ada seekor anak babi hutan. Anak babi hutan ini kelihatan sangat lapar dan induk babi hutan ini juga lapar. Anjing berdiri di sana dan melihatnya dari jauh. Berpikir sejenak, kemudian anjing ini menggigit sosis ini dan membawanya ke depan babi hutan. Dia meletakkannya dan mundur ke belakang, dan mundur beberapa langkah. Melihat apakah babi hutan itu tahu memakan sosis itu. Demikian berdiri berhadapan dengan babi hutan. Babi hutan ini juga tidak. Dia menggigit sosis itu dan tidak segera memakannya. Dia juga sangat sopan. Jadi, seekor babi hutan dan seekor anjing. Demikian berdiri di sana, tidak berjauhan satu sama lain. Keduanya melihat sosis itu di sana. Ini adalah penggalan videonya. Sekarang sangatlah viral. Terus-menerus disebarkan. Yang saya lihat, yang saya pikirkan dan rasakan, ini adalah di alam binatang. Bodhisattva juga memasuki alam binatang, sedang menyelamatkan semua makhluk. Anjing ini, walaupun bukan jenis yang sama dengannya, berbentuk anjing, namun bersama-sama berada di alam binatang. Di alam binatang juga ada binatang yang miskin dan kaya. Miskin seperti ibu dan anak babi hutan ini. Di sana perutnya sangat lapar. Kaya seperti anjing, kucing, dan sekarang babi juga sudah menjadi binatang peliharaan. Di keluarga orang kaya, membuatkan mereka rumah yang sangat cantik. Tempat tidur dibuat dengan sangat bagus dan memberikan makanan yang terbaik. Inilah kaya. Miskin, kaya, mulia, dan rendahan di alam binatang juga ada. Di alam manusia juga demikian. Coba kalian pikirkan, bukankah semua makhluk itu setara?
Di alam manusia juga ada alam binatang, orang yang sudah merusak etika dan moralnya. Juga ada orang kaya materi yang miskin batin. Orang yang demikian kekayaan menjadi kejam. Namun di antara manusia juga ada orang miskin yang kaya batin, orang kaya materi yang kaya batin. Ini juga berada di alam manusia. Juga tersebar di seluruh 6 alam kehidupan. Alam binatang, ada juga alam binatang yang tersebar di seluruh 6 alam kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan 10 alam seharusnya mereka yang telah melampauinya. Maka semua alam adalah setara, sehingga tidak ada yang perlu dibedakan. Karena sifat hakiki yang demikian adanya adalah setara. Dengan Buddha juga adalah setara. Ini adalah pandangan mereka yang telah melampaui tingkatan tersebut. Oleh karena itu, namun tidak terhalang olehnya, 10 alam sama seperti apa adanya. Di dalam 10 alam, makhluk dari alam binatang juga melakukan pembinaan diri. Alam binatang juga melakukan praktek bodhisattva. Orang-orang dapat melihatnya. Hal tersebut jelas sekali, meskipun telah melampaui 10 alam, sebenarnya beliau masih berada di alam 6 alam kehidupan. Oleh karena itu, dengan kebijaksanaan menakjubkan yang tak terbayangkan, menerangi seluruh 10 penjuru secara jelas. Ini adalah kebijaksanaan yang telah melampaui. Dengan kebijaksanaan yang telah melampaui, dia mampu seperti itu. 10 alam semuanya terlihat sama jika dilihat dari sudut pandang Buddha, tetapi Sang Buddha menghormati segala jenis makhluk dari alam binatang. Mereka semuanya juga dapat mencapai kebudaan. Bahkan jika mereka melakukan kejahatan, 10 kejahatan berat dan sulit diampuni, jatuh ke alam neraka, juga masih dapat mencapai kebudaan. Oleh karena itu, ini adalah kebijaksanaan menakjubkan yang tak terbayangkan. Telah melampaui semuanya, namun dalam keterbatasan dunia ini kita masih berada di tengah 10 alam dharma, sama-sama berada di 4 alam suci dan 6 alam kelahiran. Bahkan di jalan bodhisattva pun masih terdapat sedikit kerisauan yang belum lenyap secara tuntas. Apalagi kita makhluk awam. Apalagi prateka Buddha, meskipun mereka memahami prinsip kebenaran namun tidak bersedia masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Apalagi bagi makhluk awam yang masih ceroboh, tidak perlu dibicarakan lagi. Ini adalah gambaran makhluk awam tentang 10 alam dharma adalah demikian adanya. Memahami secara jelas akan dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Tubuh dan batin telah murni dan sempurna. Putri naga, dia telah memahami prinsip kebenaran dengan tuntas, sangat jelas, sangat memahami. Sangat memahami ajaran Buddha adalah sangat halus, mendalam dan halus. Dari kutipan ini kita bisa mengerti bahwa pemahaman Putri naga tentang ajaran Buddha telah melampaui semuanya, sangat mendalam dan halus, terutama tubuh dan batin telah murni dan sempurna. Meskipun berada di alam binatang, Putri naga tetap terus melatih diri mengenai prinsip kebenaran, karena sebuah benih dia dapat mengembangkan menjadi banyak buah. Pohon tersebut mulai dari sebuah bibit. Karena perpaduan sebab dan kondisi pendukung, bibit dari pohon ini dari tahun ke tahun tak henti-henti melahirkan bibit sama dengan kehidupan kita. Jika kita mau memberi manfaat pada masyarakat, walaupun satu kehidupan tidak panjang, kita juga dapat menanam benih yang baik dan mendapatkan balasan buah yang tak terhingga. Sebab dalam buah ini tak henti-henti diteruskan dari generasi ke generasi. Apalagi Putri naga, kehidupan lampaunya ada berapa banyak. Semua selalu berada dan pulang pergi di dalam 10 alam, 9 alam, 6 alam kehidupan,
4 jenis kelahiran. Walaupun kehidupan saat ini ada di istana naga sebagai putri naga, namun sebab masa lampau tetap juga dijalankan. Sang Buddha sekarang menjadi Buddha. Menurut kitab Sutra Jataka, dia juga ada banyak sebab dan jodoh. Maka benih sebab menyimpan lautan buah akibat. Buah yang dihasilkan juga banyak. Jadi, buah akibat menembus hingga sumber dari benih sebab. Buah akibat menembus sampai ke sumber awal mula dari benih sebab. Sumber dari benih sebab walaupun nampak remeh dan kecil, tetapi setelah menjadi buah akibat, maka menjadi begitu besar. Buddha Sakyamuni juga menempuh kehidupan demi kehidupan, tak henti-hentinya mengakumulasi benih selama kalpa butiran debu. Tetesan air yang terkumpul akan menjadi aliran sungai, butiran beras yang terkumpul akan memenuhi bakul. Ini juga merupakan benih sebab menyimpan lautan buah karma. Apa yang kita perbuat jika kita menciptakan karma buruk, maka apa yang kita perbuat di satu kehidupan tersebut kemungkinan bisa menerima balasannya dalam beberapa kehidupan. Dikarenakan kebodohan batin yang terkumpul selama banyak kehidupan terus-menerus menciptakan kebodohan batin, begini terus tak henti-hentinya karma buruk terus-menerus berlanjut. Saat menciptakan berkah, jika kita memiliki sebersih niat yang diingat, maka kehidupan-kehidupan berikutnya tetap akan memohon ajaran menakjubkan, tetapi tidak meninggalkan dunia manusia untuk membimbing makhluk. Jika bisa begini, kita pun dapat mengumpulkan benih-benih dari kehidupan ke kehidupan. Jadi, benih sebab menyimpan lautan buah akibat, dan buah akibat menembus hingga sumber dari benih sebab. Dosa dan berkah tidak akan menghilang. Kita semua harus sangat jelas. Selanjutnya, Putri Naga mendengarkan, mempraktikkan, tercerahkan, dan mencapai jalan kebudaan guna menyelamatkan para makhluk. Mengutip bahwa Buddha telah membuktikan adanya sifat pencerahan dan mampu mencapai kebodian sehingga dapat menghapus keraguan dari Bodhisattva Prajnakuta. Putri Naga membabarkan ajaran dari kendaraan besar dan senantiasa menceramahkan dharma menakjubkan. Kemudian segera pergi menuju kawasan selatan dan mencapai kebudaan. Maka dikatakan selanjutnya Putri Naga mendengarkan, mempraktikkan, tercerahkan dan mencapai jalan kebudaan guna menyelamatkan para makhluk. Putri Naga ini telah memahaminya dan dia pun terus-menerus berkontribusi. Dia juga telah banyak belajar tentang jalan menuju kebudaan dan sama juga masuk ke kerumunan orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Jadi mengutip bahwa Buddha telah membuktikan adanya sifat pencerahan, artinya Sang Buddha telah membuktikan adanya sifat pencerahan. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan, sifat tercerahkan dari tatata. Maka mencapai kebodian sehingga dapat menghapus keraguan dari Bodhisattva Prajnakuta. Karena Putri Naga sudah memiliki akumulasi yang demikian, maka beliau datang ke hadapan Sang Buddha untuk mengundang Sang Buddha menjadi saksi. Bersaksi bahwa semua makhluk hidup memiliki sifat kebijaksanaan Tathagata, dan bersaksi bahwa Putri Naga juga telah mendengar banyak dharma, dan juga telah masuk ke kerumunan orang banyak menyelamatkan para makhluk. Dengan demikian untuk menghapus keraguan dari Bodhisattva Prajnakuta, sepenggal sutra ini dapat menghapus keraguan dari Bodhisattva Prajnakuta. Jadi Putri Naga sendiri pun berkata, "Aku membabarkan ajaran dari kendaraan besar dan senantiasa menceramahkan dharma menakjubkan." Dia mendengar dan menghirup Buddha Dharma, menyerap ke dalam batin dan memahaminya, masuk ke kerumunan orang banyak menyelamatkan para makhluk, juga dengan menggunakan ajaran kendaraan besar, sama juga menceramahkan dharma menakjubkan. Inilah yang dilakukan terus oleh Putri Naga.
adalah kemudian segera pergi menuju kawasan selatan dan mencapai kebudaan. Kedepannya, sebab dan kondisinya adalah di kawasan selatan mencapai kebudaan. Di penggalan sutra ini, Sang Buddha ingin Prajnakuta mengerti dan juga ingin kita mengerti untuk tidak membeda-bedakan berdasarkan penampilan makhluk hidup. Untuk melenyapkan wujud penampilan 10 alam ini memerlukan kebijaksanaan yang sangat melampaui. Jadi, di naskah sutra sebelumnya mengatakan, dimuliakan dan dikagumi oleh para dewa dan manusia. Ini adalah Putri Naga sedang memuji Sang Buddha. Dimuliakan dan dikagumi oleh para dewa dan manusia, dihormati oleh semua naga dan makhluk halus. Dari segala jenis makhluk, tiada satupun yang tidak memuja dan menjunjungnya. Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Pada saat memuja Sang Buddha, semua manusia dan makhluk surgawi memberikan penghormatan. Bahkan pelindung Dharma di surga dan makhluk hidup yang di samudra memberikan penghormatan. Kemudian mendengar ajarannya, dan aku mencapai kebodian di mana hanya Buddha yang mampu memberikan kesaksian. Aku membabarkan ajaran kendaraan besar guna membebaskan para makhluk dalam penderitaan. Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Dia mengatakan, dengarkan Sang Buddha memastikan, bagaimana saya dengan cepat hingga mencapai bodhi. Hanya engkau, Sang Buddha, yang dapat memastikan ini untukku. Hanya engkau, Sang Buddha, yang dapat memahami saya. Karena waktu yang lama, saya terus-menerus membabarkan ajaran kendaraan besar, dan guna membebaskan para makhluk dalam penderitaan, gadis naga datang ke hadapan Sang Buddha dan memuja Sang Buddha dalam syair. Dia juga menyatakan bahwa dia telah membebaskan makhluk, bukan hanya di istana naga di kehidupan ini, sepanjang kehidupan demi kehidupan, di 6 alam, di dalam semua 9 alam, dia juga telah membentuk ikrar bodhisattva dan pergi ke antara orang banyak dan mengubah mereka. Sutra berikutnya melafalkan, pada ketika itu Sariputra berkata pada Putri Naga, engkau menyatakan dalam waktu dekat akan mencapai jalan tiada tara. Hal ini adalah sulit untuk dipercaya. Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Sebelumnya Bodhisattva Prajnakuta tidak mempercayai ini. Saat Putri Naga muncul dan memuja Sang Buddha, ini menghilangkan keraguan Bodhisattva Prajnakuta, sehingga Bodhisattva Prajnakuta tidak mengatakan apa-apa. Tetapi kemudian Sariputra mulai memunculkan keraguannya. Pada saat itu Sariputra berbicara langsung dengan Putri Naga. Maka pada ketika itu Sariputra berkata pada Putri Naga, dalam persamuhan, dikarenakan Sariputra melihat Manjusri memberitahukan Prajnakuta kalau Putri Naga yang berusia 8 tahun itu adalah penuh welas asih, lembut dan halus, serta mampu mencapai kebodian, makanya juga menyampaikan keraguannya. Dikarenakan Sariputra juga sedang mendengar di persamuhan, mendengar bahwa Bodhisattva Manjusri berkata kepada Prajnakuta, berkata bahwa penuh welas asih, lembut dan halus. Baru berusia 8 tahun saja sudah penuh welas asih, lembut dan halus, serta mampu mencapai kebodian. Sudah mencapai jalan pencerahan. Dia sendiri juga tidak begitu yakin atas pencapaiannya, walaupun dia muncul untuk meminta kesaksian dari Buddha. Namun Sariputra masih akan mengungkapkan keraguannya. Ini adalah orang dengan kapasitas besar. Itulah bodhisattva yang kurang lebih sudah memahami, dan para praktisi kendaraan kecil, walaupun Sariputra adalah yang terunggul kebijaksanaannya di dunia, dia masih hanya pada tingkatan serawaka. Walau sudah menerima peramalan akan mencapai kebudaan di masa akan datang dari Buddha, tetapi dia masih belum mencapai kebudaan.
hanya diberikan peramalan terlebih dahulu oleh Sang Buddha. Dia masih harus membina diri dengan baik di masa kalpa tak terhingga. Kedepannya baru bisa mencapai kebudaan. Jadi, dia masih memiliki keraguan. Engkau menyatakan dalam waktu dekat akan mencapai jalan tiada tara. Hal ini adalah sulit untuk dipercaya. Pada naskah sebelumnya disebutkan, dalam seketika membangkitkan bodhicitta itu sebabnya tak lama, kemudian mencapai jalan tiada tara. Hal ini adalah sulit untuk dipercaya. Oleh karena itu, dia langsung bertanya, "Engkau menyatakan dalam waktu dekat akan mencapai jalan tiada tara. Hal ini sangat sulit dipercaya. Bukan hanya Anda sendiri yang mengatakannya. Bodhisattva Manjusri juga berkata demikian. Ini sangat sulit dipercaya. Ini karena Putri Naga dalam seketika membangkitkan bodhicitta. Itu sebabnya tak lama kemudian mencapai jalan tiada tara." Karena begitu, Bodhisattva Manjusri mengatakannya, dia dapat mengerti. Inilah yang dikatakan Bodhisattva Manjusri. Bagaimana bisa seperti ini? Begitu mendengar, dengan sangat cepat dalam seketika dapat membangkitkan bodhicitta. Bagaimana bisa mempercayainya begitu cepat? Baru sebentar saja sudah dapat mencapai kebudaan. Ini betul-betul sulit dipercaya. Sariputra, ia juga telah melatih diri selama beberapa masa kehidupan dan lagi di persamuhan Buddha. Ia adalah yang paling bijaksana. Sudah berapa puluhan tahun ia telah mendengarkan Sang Buddha. Dia masih tidak memiliki cara untuk membangkitkan bodhicitta. Mengapa Putri Naga di Istana Naga Laut? Bodhisattva Manjusri pergi untuk berbicara dengannya. Dalam sekejap ia dapat menerimanya dan membangkitkan bodhicitta. Ia menggunakan dirinya sendiri untuk mengukur Putri Naga. Bagaimana Putri Naga dapat membangkitkan bodhicitta ketika dia mendengarnya seperti ini? Saya telah mendengarkan begitu lama, tetapi saya tidak dapat membangkitkan tekad. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Jadi inilah yang diungkapkan Sariputra. Dari engkau menyatakan sehingga selanjutnya selalu saja mengutip kata sulit, memaparkan apa yang dikatakan oleh orang lain dan menyatakan keraguan sendiri. Maksudnya, kami sekalian yang menggenggam rupa lelaki saja, para unggulan yang menanggung beban non-duniawi dan perkasa, sepanjang tahun berkesempatan untuk mendengarkan dharma ini, masih butuh banyak kalpa untuk mencapai kebudaan. Apalagi engkau adalah spesies lain dan kaum wanita. Jika dikatakan sedemikian mudahnya memperoleh buah kebudaan, takutnya hanya omong kosong dan tidak sesuai kenyataan, sulit untuk dipercayai orang. Jadi ini artinya Sariputra selalu saja mengutip kata sulit. Kesulitan yang dikatakan Sariputra adalah apa yang dikatakan oleh orang lain mengenai bagaimana Putri Naga bisa mencapai kebudaan. Jadi Sariputra menyatakan keraguan sendiri. Ini adalah keraguan Sariputra sendiri. Ketika ia berkata, kami sekalian, yang dimaksud Sariputra adalah ia merasa dirinya adalah saya menggenggam rupa lelaki. Saya juga bisa membina diri dan menerima pujian dari orang-orang. Kebijaksanaan saya adalah yang paling unggul di antara murid Buddha. Saya adalah para unggulan yang menanggung beban non-duniawi dan perkasa. Artinya ia berkata bahwa dirinya sangat hebat. Ia memiliki raga lelaki dan sangat hebat. Selama sekian tahun dalam kehidupannya, meskipun ia telah mendengarkan Buddha mengajarkan Dharma dan juga mendengar sekian lama, sepanjang tahun berkesempatan untuk mendengarkan Dharma ini, ia juga sudah mendengarkan Buddha membabarkan Dharma yang menakjubkan untuk sekian lama. Namun masih butuh banyak kalpa untuk mencapai kebudaan. Ia ingin mencapai kebudaan. Sang Buddha sudah memberikan peramalan bahwa ia harus menunggu beberapa kalpa lagi.
ia masih harus menunggu untuk kalpa tak terhitung. Bagaimana mungkin putri Raja Naga bisa dengan segera mencapai Bodhi? Saya menggenggam rupa lelaki. Saya begitu hebat, saya juga mendengarkan Dharma. Mengapa saya harus menunggu begitu lama? Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Sariputra ingin tahu. Mengapa ia begitu berbeda jauh dengan Putri Naga? Jadi, apalagi engkau adalah spesies lain dan kaum wanita. Engkau adalah spesies lain. Ini adalah hati yang membeda-bedakan. Engkau bukan spesies manusia. Engkau berada di dasar laut. Engkau adalah spesies binatang. Apalagi engkau adalah kaum wanita. Jadi, jika dikatakan sedemikian mudahnya memperoleh buah kebudaan, engkau merasa untuk mencapai kebudaan adalah begitu sederhana? Takutnya hanya omong kosong dan tidak sesuai kenyataan. Tidakkah kata-kata Anda terlalu cepat diucapkan? Engkau langsung mengucapkannya seperti ini. Tidakkah terlalu membual? Dengan demikian engkau sudah tidak sesuai kenyataan. Yang bukan kenyataan, hal yang tidak benar dan nyata, engkau begitu saja mengatakannya. Jadi, sulit untuk dipercayai orang. Ingin membuat orang percaya seperti ini sungguh sangat sulit. Engkau bukan spesies manusia, apalagi adalah seorang wanita. Mengapa? Naskah sutra selanjutnya mengatakan, kenapa demikian? Sebab tubuh wanita adalah kotor dan bukan bejana dharma. Bagaimana mungkin engkau dapat mencapai kebodian? Tiada tara. Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Tubuh wanita benar-benar kotor, bukan kendaraan dharma, mana mungkin bisa begitu cepat mencapai kebudaan. Ini adalah Sariputra dengan Pragnakuta adalah sama. Spesies naga sombong, bukan sarana pelatihan diri. Di depan juga sudah dikatakan, tapi Sariputra juga memiliki keraguan yang sama. Oleh karena itu, mengungkapkan alasan dia tidak percaya. Telah menjelaskan alasan mengapa sulit percaya. Kenapa demikian? Mengungkapkan maksud dari ketidakpercayaannya, menerangkan alasan kenapa sulit dipercaya. 1. Tubuh kotor membuat sulit dipercaya. Kedua, tiada benih sebab membuat sulit dipercaya. Ketiga, ada rintangan membuat sulit dipercaya. Inilah mengapa Sariputra tidak percaya dan sulit percaya. Tubuh kotor membuat sulit dipercaya. Tubuh wanita kotor, tidak bersih. Maka tidak percaya bahwa dia dengan cepat mencapai kebudaan. Tiada benih sebab membuat sulit dipercaya. Tidak memungkinkan jika dia memiliki sebab tertentu. Nyatanya, apapun penyebabnya, benih apapun yang ditabur, maka akan mendapatkan buah akibatnya. Tiba-tiba, sangat cepat dan seketika. Dikatakan dia sudah mencapai kebudaan, sehingga tiada benih sebab membuat sulit dipercaya. Ada rintangan membuat sulit dipercaya. Yang ketiga, dia memiliki tubuh wanita, di atasnya adalah tubuh hewan. Berbagai jenis binatang ini membuat sulit dipercaya. Maka, tubuh wanita adalah kotor dan bukan bejana dharma. Karena tubuh wanita adalah kotor dan bukan bejana dharma. Sebab tubuh wanita adalah kotor dan bukan bejana dharma, dalam ajaran dari metode terampil disebutkan kalau kaum wanita memiliki 5 rintangan dan tidak dapat mencapai kebudaan, jadi berpegang pada ini adalah sulit dipercaya. Tubuh wanita dalam alam manusia pada dasarnya adalah tanda dari balasan karma untuk dosa kesalahan, tidak layak untuk menjadi landasan bagi ajaran dari kendaraan besar yang unggul dan menakjubkan. Itu makanya dikatakan bukan bejana dharma. Dalam ajaran metode terampil, disebutkan kalau kaum wanita memiliki 5 rintangan dan tidak dapat mencapai kebudaan. Jadi berpegang pada ini adalah sulit dipercaya.
Ini adalah awal dari keraguannya. Karena kaum wanita memiliki 5 rintangan, sehingga tidak dapat mencapai kebudaan. Maka tubuh wanita dalam alam manusia pada dasarnya adalah tanda dari balasan karma untuk dosa kesalahan. Wanita pada alam manusia memiliki banyak karma. Apakah itu 3 kepatuhan dan 4 moral kebajikan? Harus menaati orang tua semasa kecil, harus menaati suami jika telah menikah, harus menaati anak jika anak telah dewasa. Seumur hidupnya dituntut jadi penurut. 3 kepatuhan dan 4 moral kebajikan semacam ini sudah cukup menjadi rintangan yang besar bagi kaum wanita. Apalagi sikap dan pikiran wanita adalah berbeda pada umumnya. Untuk ini akan dibahas jika mempunyai kesempatan di kemudian hari. Pada dasarnya adalah tanda dari balasan karma untuk dosa kesalahan. Kondisi kejiwaan para kaum wanita, keadaan fisiologisnya, kondisi lingkungan tentang ajaran dan tata krama dan lain-lain tidak layak untuk menjadi landasan bagi ajaran dari kendaraan besar yang unggul dan menakjubkan. Oleh karena terdapat berbagai macam rintangan, maka tidak layak untuk ajaran kendaraan besar sebagai landasan bagi kendaraan besar yang unggul dan menakjubkan. Anda tidak mampu menyebarluaskan Dharma Buddha. Anda tidak mampu menyelamatkan para makhluk secara luas. Anda tidak mampu menghayati Dharma yang begitu banyak. Karena terdapat berbagai macam rintangan. Anda tidak mungkin bisa, maka disebut bukan bejana Dharma. Bukan sarana pelatihan diri. Bagaimana mungkin engkau dapat mencapai kebodian tiada tara? Berhubung tubuhnya bukan sarana pelatihan diri, bagaimana Anda mencapai kebodian? Tidak percaya, ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin engkau dapat mencapai kebodian tiada tara? Tidak percaya kalau dia dapat memenuhi salah satu dari 4 ikrar agung, ikrar untuk mencapai kebodian tiada tara. Sehingga belum bisa memberikan pencapaian karena untuk mencapai bodi harus menjalankan 4 ikrar agung. Harus mempraktekkan 4 ikrar agung. 4 ikrar agung merupakan bukti dari ikrar bodi tiada batas. Baru bisa, inilah yang disampaikan Buddha Sariputra terhadap Putri Naga. Sehingga cepat mencapai kebudaan. Keraguan yang ada mulanya yaitu wanita banyak sekali rintangan. Wanita memiliki banyak kondisi batin dan lainnya. Banyak yang bukan dia ingin lakukan dapat dilakukan. Ini merupakan hal yang sulit. Ambil sebuah contoh, 4 ikrar agung, makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kondisi batin wanita yaitu harus fokus menjaga suami, anak dan menyiapkan makan keluarga. Kita sering mendengar inilah kondisi batin wanita. Dia tidak bisa seperti laki-laki. Bisa menganggap 4 penjuru sebagai saudara laki-laki perkasa. 4 penjuru bisa menjadi saudara. Hanya dengan 2 kata ini sudah sangat berbeda. Singkat kata, bagaimana dapat melakukan salah satu ikrar dari 4 ikrar agung? Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, bagaimana aku bertekad menyelamatkan mereka semua? Apalagi hal yang merisaukan wanita paling banyak. Harus bagaimana? Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Bagaimana bisa memutuskan kerisauan? Tidak bisa. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Pintu Dharma begitu besar, apakah kamu bisa? Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Apakah kamu bisa? Hanya satu ini, kamu tidak bisa, sehingga bagaimana bisa mencapai bodi tiada batas? Ini perlu kesungguhan hati kita untuk memahami.
Perbedaan antara wanita dan pria ada di mana? Perbedaan ada di tata krama. Biasanya kondisi batin wanita, jasmani dan rohani semuanya ada rintangan. Tata krama di dunia demikian. Selama ini ada banyak rintangan sehingga kita harus memahami prinsip kebenaran di dalamnya. Tentu saja banyak yang harus dianalisa. Kita harus bersungguh hati memahami. Bodhisattva Prajnakuta tidak bisa meyakini. Buddha Sariputra semakin ragu. Yang dipertanyakan masih banyak. Bodhisattva Prajnakuta hanya merasa tubuh bukan sebagai sarana pelatihan diri. Naga begitu angkuh, terutama kelompok hewan. Tubuh bukan sebagai sarana pelatihan diri. Begitu mudah, tetapi keraguan Buddha Sariputra semakin banyak. Sehingga kita harus memahami manusia suci, tingkatan manusia awam. Niat keraguan ini, pertanyaan semakin memahami Dharma. Keraguan semakin sedikit, masih belum memahami secara tuntas. Kerisauan dan kegelapan batin semakin berat. Keraguan dan pertanyaan semakin banyak, sehingga kita harus bagaimana? Baik-baik membina kondisi batin kita. Membedakan dengan jelas benar dan salah. Yang harus diyakini. Keraguan yang tidak harus diterima, kita harus segera memutuskan. Maka kerisauan dan kegelapan batin tidak menodai batin. Keyakinan ini kita harus mengukir secara mendalam dan meyakini jika demikian sebenarnya 10 alam setara, 9 alam semuanya musnah. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.